العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم أصلح أمة محمد صلى الله عليه وسلم وفرج عن أمة محمد صلى الله عليه وسلم وارحم أمة محمد صلى الله عليه وسلم وانشر واحفظ أيد نهضة الوطن في العالمين بحق محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد. قال المفسر رحمه الله تعالى: وأدام الله النفع بعلومه وعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه وإن كانت لكبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لرؤوف رحيم. Ini cukup panjang ya ayat Al-Qur'annya cukup panjang, Masya Allah. Wa qala al-muallifu wal mufassiru rahimahullahu ta'ala: wa kadzalika kama hadainakum ilaihi ja'alnakum ya ummata Muhammadin wasatan ummatan wasata khiyaran udulan litakunu syuhada'a 'alan nasi yaumal qiyamati anna rusulahum balagathum wa yakuna ar-rasulu alaikum syahida. Qala al-mufassiru rahimahullah: wa kadzalika, dan demikian, seperti itu. Apa maksudnya seperti itu? Yaitu ismul isyarati aidun alal hidayati, isyarah seperti itu, seperti petunjuk itu maksudnya, seperti petunjuk. Artinya kama hadainakum ilaihi, sebagaimana kami menghidayahkan, menunjukkan kepada kalian, ilaihi, kepadanya, yaitu kepada apa itu maksudnya? Seperti kami telah menunjukkan kepada kalian, ilaihi, kepadanya, kepada siratim mustaqim. Ja'alnakum, kami jadikan untuk kalian. Siapa kalian itu? Ja'alnakum, untuk kalian. Apa maksudnya kalian? Ummata Muhammadin, yaitu umat Nabi Muhammad, umat Nabi
Muhammad. Ummata Muhammadin. Ummatan wasata, yaitu umat pertengahan. Apa maksudnya pertengahan? Nah, ini tafsirannya banyak sekali. Kalau di dalam penafsiran orang-orang yang Masya Allah memahami dan mengerti Al-Quran, asli arti kata daripada wasata itu adalah wahwa fil asli al makanul ladzi istawat ilaihil jihad. Istawat ilaihil jihad. Arti wasato itu sama seluruh arah timu obat laut daya tengah taut. Itu namanya wasato. Istawat ilaihul jihad. Artinya ke arah manapun sama. Joketo pira? Sekilo, to sekilo, to sekilo, to sekilo. Jadi di sini namanya wasato, tengah bahasa dikte. Jadi arah itu kemanapun sama. Itu arti asli daripada wasato. Summa utliqa wa urida minhu al-isal al-khisalul hamidah. Kemudian menjadi mutlak dan diinginkan darinya adalah bagian yang terpuji. Jadi tengah-tengah itu ya terpuji. Nah, maka orang-orang yang asal katanya itu adalah apa tadi? Tengah. Orang-orang tengah artinya orang-orang yang berada di tengah itu menjadi orang-orang khiyaron, menjadi terpuji, menjadi orang yang khiyaron, terpilih. Asal arti kata wasato itu apa? Tengah. Berarti orang tengah itu orang yang terpuji, orang yang khiyaron, orang yang terpilih, orang yang udul, orang yang adil, udulan, khiyaron wa udulan. Biasanya lah mulai tengah aja kan, den berato, den berati mubat, den berat lauk daya. Kalau dia adil, ya mengikuti kebenaran lah artinya. Masya Allah, itu luar biasa. Ini yang luar biasa ya. Qala, apa artinya wasato? Tengah. Tengah itu menunjukkan ke adilan. Coba aneh lah mempinak timbangan mau polok le tengah pada keberat. Bagaimana itu? Itu namanya tengah ini sebagai penopang segala sesuatu. Kenapa Allah membuat umat Muhammad itu menjadi apa namanya? Menjadi umat wasato, ay khiyaron, umat terpilih, umat yang adil. Litakunu syuhada'a 'alan nasi, agar kalian menjadi syuhada, saksi, 'alan nasi, atas manusia. Jadi besok kita akan menjadi saksi. Kepada siapa kita menjadi saksi? Kepada manusia. Di mana itu? Yaumal qiyamati, di hari kiamat. Jadi kalian, kita semua umat Muhammad ini akan menjadi saksi besok di hari kiamat. Apa yang mau disaksikan di sana? Anna rusulahum balagothum, bahwa rasul, utusan-utusan mereka, rasul-rasul mereka, nabi-nabi mereka itu balagothum, rasul itu telah menyampaikan kepada mereka,
Jadi besok ini kita akan menjadi apa? Menjadi saksi. Saksi di hadapan Allah bahwa Rasul-Rasul dulu, Adam, Idris, Nuh, Uhud, Saleh, Ibrahim, Lut, Ismail, Ishak, Yakub, Yusuf, Ayub, Su'aib, Harun, Zulkifli, Daud, Sulaiman, Ilyas, Ilyasa, Yunus, Zakaria, Yahya, Isa. Kita akan menjadi saksi di sana besok bahwa Rasul, para nabi-nabi itu Allah telah mengutusnya kepada umatnya. Masya Allah. Ngerti nih anak nih? Ingat-ingat nih, jam jadi saksi lah. Ia mau suruh baca Al-Quran dia. Karena kita akan menjadi saksi. Tetun watodos lain nih, tetun. Apa buktiin? Misal, yuk kan pelonggur, ya Allah ceritakan di dalam Al-Quran bahwa Adam, Idris, Nuh, Hud, Saleh itu telah diutus. Jadi pengetahuan kita tentang Al-Quran ini juga akan diminta kesaksian kita di hadapan Allah. Dengan Al-Quran inilah jadi alasan kita. Kan pelonggoh cerita itu lah tulik bawon dunia bahwa ni tutus jokni, ni tutus jokni, Adam tutus jokni, Idris. Adam saya lin tutus. Hah? Adam saya lin tutus. Arak rakyat Nabi Adam ada dek. Hah? Hai rakyat Nabi Adam. Hai anak jadi rakyat. Jadi kita belajar dari Nabi Adam, biar rakyat kita adalah anak-anak kita. Masya Allah ini. Nabi Adam nu den patah semangat. Rakyat Nabi Adam bija jarin doang. Anna rusulahum ballagothum, rasul-rasul mereka telah telah menyampaikan kepada mereka, kepada umatnya maksudnya. Wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan juga rasul di sana maksudnya Nabi Muhammad, dan juga rasul atas mereka itu syahida, menjadi saksi. Jadi besok annahu ballaghakum, dan jari lemak mana kan itu jari saksi yojok kaparan, jadi saksi selapu Nabi bahwa layak ni wantotos meni. Kemudian wa yakunar rasulu alaikum syahida, dan juga rasul yaitu Nabi Muhammad maksudnya atas kalian itu syahida, menjadi saksi. Annahu ballaghakum, mene pengendikeun Nabi lemak, mene bahasa Nabi. Aku endah wah kesampean ajaran polonggo dekaji ya Allah jok umat. Kita menjadi saksi para nabi, dan juga kalau kita siapa jadi saksi kita? Hah? Nabi Muhammad. Masya Allah, ini kemuliaan yang Masya Allah. Saya jadi saksi nabi-nabi lemak. Nabi Adam, Idris, kantap sido nabi ya jam saksian sido nih. Lamun itu nih, hai dari saksi itu Nabi Muhammad. Masya Allah, Masya Allah, luar biasa. Kita jadi saksi siapa? Para lamun itu saya jadi saksi. Nah, Nabi Muhammad itu maksudnya itu wa yakunar rasulu alaikum syahida, bahwa Nabi telah menyampaikan ini semua, maka Nabi juga akan bersaksi bahwa saya sudah menyampaikan ajaranmu ya Allah. Paham nih? Jadi kita ini jadi saksi siapa? Hah?
Kita ini semua saksi para nabi. Sida jam jadi saksi nabi sida lemak ni. Nabi saya jam saksian. Adam, Idris, Nuh, Saleh. Apa? 24 nabi itu. Tetun dia ya Allah, wah sampean ajaran ni si Adam, Idris, Nuh, Saleh. Embel memang tahu pak anu ni dekena terus. Anu kan pelonggor li Al-Quran tetun ni kan. Balik tulakan jok Allah Taala. Tekanan tulakan jok Allah Taala. Kemudian kalau umat Nabi dulu siapa saksi? Hah? Nabi Adam, Idris, no umat, no siapa siai jadi saksi ini? Hah? Siapa saksinya? Di narak tersebut teteen. Kita ini hanya saksi, di sini disebutkan kan? Litakunu syuhada'a 'alan nasi yaumal qiyamati anna rusulahum ballagothum. Rusulahum, bahwa kita ini menjadi saksi bahwa para rasul itu sudah menyampaikan ajarannya. Kalau kita siapa saksi kita? Nabi Muhammad. Oh wah sampean ya Allah, Nabi Muhammad saya saksi ni. Ini itu. Mantap lalu milih jadi saksi Nabi Muhammad. Wallahu alam. Kalau Nabi Muhammad sudah ittifaq, dia itu sepakat orang terpercaya. Orang terpercaya Nabi Muhammad. Din perlu saksi. Wa kafa billahi syahida, wah Nabi Muhammad ya. Cukup Allah jadi saksinya itu. Kalau Nabi Muhammad. Wa ma ja'alnal qiblata ay wa ma ja'alna ay sayyarna, dan tidaklah kami jadikan, ja'alna bimakna sayyarna, kami menjadikan al qiblata, kiblat laka bagimu, al-ana al-jihah, sekarang itu arah kiblat. Sing sekarang al-ana, sekarang artinya al-an al-jihah. Tidak kami jadikan kiblat bagimu sekarang satu arah. Allati kunta alaiha, kan ini masalah arah kiblat kemarin ini ya. Yang kau ada atasnya, atas kiblat itu awalan, yang pertama qala wahya al-ka'batu. Jadi begini ya, Nabi Muhammad awal kiblatnya apa? Hah? Bukan, awal kiblatnya Nabi Muhammad itu Ka'bah. Di sini disebutkan wahya al-ka'batu, wahya al-ka'batu. Jadi awal kiblat Nabi Muhammad itu adalah Ka'bah. Wa kana yusolli ilaihi, dan dia solat ilaihi, dia bilang sana. Hah? Oh ilaiha ya. Dan dia solat menghadap kepadanya. Di sini kurang ya. Di sini kurang. Dia solat menghadap kepadanya. Artinya Nabi Muhammad waktu berada di Mekah kiblatnya kemana? Ke Ka'bah. Falamma hajaro, maka ketika dia berhijrah, umira bistiqbali baitil maqdisi, diperintah untuk menghadap kiblat Baitul Maqdis. Kenapa itu ta'allufan lil Yahudi, agar orang Yahudi itu ya lunak hatinya, lembut hatinya. Ya pada kiblat tuh Yahudi ini politik juga ini. Fa shalla ilaihi, kemudian solat menghadap kepadanya sittatan aw sab'ata asyara syahran,
selama 6 atau 7, 16 atau 17 bulan. Summa huwila, kemudian dipindahkan. Jadi ini Masya Allah ya, Masya Allah, kiblat pertama Nabi Muhammad waktu diangkat menjadi nabi itu kemana? Ke ini yang tidak ada ayat Al-Qur'annya ini. Kiblat menuju Baitul Maqdis. Ini Imam Jalaluddin ini nah ini dia. Kiblat pertama Nabi mana? Kiblat Nabi pertama Ka'bah. Terus kedua, ketelu, Ka'bah. Tapi ada mungkin saya baca di manakah itu. Sebenarnya kiblat pertama Nabi itu Baitul Maqdis, bukan Ka'bah. Kenapa? Karena begini, memang katanya Nabi menghadap Ka'bah, tapi kiblat yang ditunjuk oleh Allah itu adalah Baitul Maqdis. Kan satu arah dia, satu arah dengan Baitul Maqdis, Ka'bah terus Baitul Maqdis. Nah ini yang apa namanya? Tapi Imam Jalaluddin di sini mengatakan kiblat pertama itu Ka'bah. Sebenarnya kiblat pertama itu Baitul Maqdis. Sebagian pendapat ya. Ini masih di sini ada perbedaan ulama. Kenapa? Karena begini. Beto Baitul Maqdis. Contoh. Beto Baitul Maqdis. Beto Baitul Maqdis. Misal nite. Si dene Ka'bah handang mato Baitul Maqdis. Lagu toto Baitul Maqdis endah. Coba kita lihat Google Map ya. Coba kita lihat peta bumi ini ya, peta bumi ya, peta bumi, peta dunia ya, dunia, peta dunia lengkap. Nah ini dia nih. Di mana ini Palestina ini? Lah lihat kita nih deh. Cina lah ini itu nih Indonesia ya. Alaska, Kanada, Australia, mana dia? Indonesia ini dia, Indonesia ini. Ini dia kok Indonesia nih. Don. Mana Israel ini ya? Apa namanya? Palestina. Ya rapat-rapat kerja Israel ya. Saudi Arabia. Nah ini dia nih. Oh ini dia nih. Israel jarak nanti. Angkat lu Palestina dan tulis si umat Nabi Muhammad nih. Jadi dia di kawasan ini dia. Ini dia. Saudi Arabia dengan apa namanya? Dengan Palestina itu berada di barat kita. Ini dia. Ini Saudi, ini Israel. Ini kan sebenarnya di sini dia Palestina itu. Palestina itu di sini dia. Jadi satu arah ini.
Jadi Nabi dulu sholatnya dari sini, misalnya dari arah timur misalnya, kemudian menghadap ke barat, kemudian di sana ada apa? Palestina. Jadi begini maksud saya. Ini pendapat beliau, dan juga ada pendapat-pendapat yang lain bahwa Nabi itu dulu bukan menghadap Ka'bah, tapi menghadap Baitul Maqdis. Nah, tapi pendapat beliau ini mengatakan begini, yaitu Imam Jalaluddin, yaitu bahwa Baitul Maqdis atau nabi awal kiblatnya itu ke Ka'bah. Ini pendapat beliau, atau saya yang salah ingat ya. Kemudian dipindah, ini tidak ada ayatnya. Apakah ada dalil juga pemindahan dari Ka'bah ke Baitul Maqdis? Hadis tentang pemindahan, coba kita lihat Bapak Google ini. Hadis pemindahan kiblat ke Baitul Maqdis. Ini tidak ada ini. Tidak ditulis ini. Google pun tidak tahu dia. Oh, ini adalah ilmu saya jadinya ya. Karena Google pun tidak tahu. Ya, tidak ada dibahas oleh Google. Seingat saya begitu. Tapi seingat saya begini. Nabi itu dari dulu tetap menghadap Baitul Maqdis. Cuma karena Baitul Maqdis misalnya di arah barat, Ka'bah di sini, ya Nabi sholat di sini. Dia menghadap dua kiblat, yaitu Ka'bah dan Baitul Maqdis. Nah, kemudian setelah itu, baru setelah Nabi di Madinah itu pindah kiblat ini yang asalnya dari Baitul Maqdis ke Ka'bah. Itu yang saya ingat. Tapi ini beda lagi ini. Ya, ini kalau ini menjelaskan bahwa kiblat pertama itu Ka'bah, pindah ke Baitul Maqdis. Itu selama berapa tahun? Berapa bulan? 6 bulan atau 17 bulan. Summa huwila, kemudian dipindahkan. Kenapa itu dipindahkan? Karena Nabi tidak senang saja, ya mungkin ya alasan-alasannya. Tapi di sini tidak diberikan alasan, tidak diberikan alasan-alasannya.
Ya, ini tidak jelaskan juga sini ya. Ya, kita lanjutkan. Jadi itulah kalau ini mengatakan bahwa wa kana sallallahu alaihi wasallam yusalli ilaiha falamma hajara umira bistiqbali baitil maqdisi ta'allufan lil yahudi fa shalla alaihi sittata aw sab'ata asyara sahran summa huwila. Kenapa itu dipindahkan? Karena apa alasannya dipindahkan? Illa lina'lama ilmu zuhurin, kecuali untuk mengetahui ilmu yang jelas, ya, ilmu zuhurin, untuk kami mengetahui dengan jelas, begitu maksudnya. Man yattabi'ur rasula, orang-orang yang mengikuti Rasul, fayusaddiquhu, kemudian membenarkannya, mimman yang qalibu ala aqibaih, dan dari orang-orang yang berbalik membelakanginya, ayyarji'u ilal kufri, yaitu maksudnya orang yang membalik ala akibaihi, atas kedua lututnya, maksudnya itu orang yang berbalik kan lejulu. Kenapa disebut orang yang membalik kedua lututnya? Al-Quran ini memakai bahasa bahasa kinayah kepada orang-orang yang mengatakan orang-orang yang berbalik atau membelakangi lututnya. Kan apa artinya? Yang qalib berbalik. Aki ala akibai, kedua lututnya. Apa maksudnya? Yaitu biasa lamun dengan lemudin tomat teno le julu atau mudiaran. Hah? Lemudin tomat. Hah? Lemudi. Makanya orang yang awalnya le julun di tahun, kemudian dia berada di belakang tomat, dia kenen mimma yang qalibu ala aqibaih, yaitu orang-orang yang membelakangi tomatnya. Apa maksudnya itu? Ayyarji'u ilal kufri, mereka kembali kepada kekufuran. Syakkan fid dini, ragu di dalam agama, wazannan, dan prasangka, annan nabiyya sallallahu alaihi wasallam fi hiratin min amrihi, bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam keraguan di dalam urusannya. Ini yang mau dibentuk oleh Allah kepada orang kafir dan orang munafik. Kenapa sampai kiblat itu dirubah? Angkaan berubah kiblat seni, yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah. Kembali. Pertama, orang-orang munafik, orang kafir itu ragu di dalam agama. Kok agama ini berubah-berubah begitu? Kedua, prasangka orang munafik kepada Nabi, bahwa Nabi itu dia bingung di dalam urusannya sendiri. Nabi itu bingung. Kemben wan joketo sin surut, wan jokete macam sin surut duni. Ndek bedoe kepastian, tidak punya kepastian. Pada marasidat suruh nanen, was suruh jok do borong do, nah, kan ragu napa akan apa nih ini. Ini juga pelajaran untuk kita. Lamun tersuruh jok do borong, tidak jadi masalah. Itu bisa saja ujian untuk kalian di dalam dunia tasawuf itu, seperti itu. Memberikan keraguan, guru itu memberikan keraguan kepada muridnya. Seperti ceritanya Syekh Hasan Masyar kan? Datang ngaji, guru den sogol. Datang ngaji, guru den sogol. Dan itu bukan 1 hari 2 hari. Kancen puluhan, kancen sak kemadean 2 biji. 3 jelo, 4 jelo, 5 jelo, ini sogol guru nih, lelah tempuh.
dengan datang ngaji. Dari sekian banyak orang itu yang ketinggalan hanya 2 orang, salah satunya adalah Syekh Hasan Masyad. Makanya beliau punya adab Masya Allah luar biasa yang mengalir kepada guru besar kita semua itu. Betul dia perlu dengan ilmu sehingga tersuruh nyedi lalu tuh ini dekene macu doang murid pak suruh nyedi ndak usah diminta suruh lalu pemerisat borong ini ya murid bongol laran jadi ndek milih ilmu arang itu cara guru untuk menguji muridnya itu Masya Allah. Wa qadir tadda lidzalika jama'atun, dan sungguh telah murtad karena itu jama'atun, sekelompok jamaah. Jadi dengan pemindahan arah kiblat ini yang awalnya ke Baitul Maqdis kemudian ke Ka'bah itu kelompok orang murtad sogol leman selam, ujian untuk orang. Masjid ini disebut dengan Masjid Qiblatain tuh tahun tuh le Madinah tahun. Wah menjok tuh. Ndem mah jok tuh. Nah, lema le tuan. Dengan kejadian ini irtadda lidzalika jama'atun, sekelompok orang itu murtad. Engkah milu jok Nabi. Kalau di bawah di sawinya mengatakan begini, di sawinya mengatakan sebenarnya Nabi yang berdoa. Nabi yang berdoa kepada Allah agar Ka'bah ini agar kiblat ini dipindahkan. Kenapa? Karena Nabi melihat ada rasa angkuh orang-orang Yahudi pada masa itu diikuti kiblatnya. Mintalah Nabi kepada Allah untuk dirubah kiblatnya itu. Wa in mukhaffafatun minats tsaqilati, yaitu in ini dibaca ringan, yang awalnya beratnya artinya bersepedu. Khaffafah artinya ringan, dibaca in. Lamun tsaqilah dibaca inna, dibaca inna kalau dia tsaqilah. Kemudian diringankan, wasmuha mahdzufun ay wa innaha dan isimnya itu dibuang yaitu wa innaha. Inna ya, apa asal katanya itu? Apa? Inna. Asal katanya adalah inna. Asal katanya inna, tapi diringankan oleh Al-Quran itu wa innaha. Wa innaha ya. Wa innaha, asal katanya itu daripada inna itu kanat ay at-tauliyatu ilaiha, yaitu pemindahan kiblat kepadanya, kepada pemindahan kiblat atasnya itu lakabiratan, adalah sungguh sangat besar. Syaqqatun 'alan nas, sulit untuk manusia. Sulit untuk manusia, berat untuk manusia itu, berat untuk manusia. Jadi kiblat ini dipindahkan, berat itu menjadi ujian yang sangat berat kepada manusia, itu berat. Wah kena tepang idap, arak fitnah. Kenapa kiblat dipindahkan? Itu masalah besar, pemindahan kiblat. Makanya dikatakan
lakabiratan syaqqatan 'alan nas, itu berat, sulit untuk manusia itu. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali atas orang-orang yang Allah telah berikan petunjuk. Jadi lamun wah tebing petunjuk berat atau ndek? Berat atau ndek? Ndek berat lamun wah tebing petunjuk. Ya terima, ya bahasa Nabi, ya sudah, selesai. Cuma dengan sakadu otak nih gimana ini? Kok kiblat ini dipindah-pindah? Memangnya Allah itu pindah-pindah begitu kan? Jadi aneh juga kan secara pikiran. Masa kiblat sesuatu yang paling sakral dipindahkan? Makanya pikiran manusia Masya Allah berat itu. Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang yang Allah telah berikan petunjuk. Lamun wah tebing petunjuk jangan berat. Kenapa? Karena dia berpatokan kepada siapa? Nabi. Nyadu Nabi Muhammad jadi Rasul. Sehingga apapun yang diucapkan Nabi, walaupun itu keluar menurut akal mereka, Nabi bilang begitu, ya sudah. Karena dia di zat nabinya itu sebagai Rasul itu dilihat. Ngerti menen? Ngerti betul deh? Orang yang melihat dari sisi keilmuan bahwa kiblatno ya terpindah leman Baitul Maqdis ke Ka'bah, dari sisi keilmuan itu berat. Itu sesuatu yang sakral, sesuatu yang besar. Makanya Al-Quran mengatakan kanat lakabirotan, itu memang betul, itu sesuatu yang besar. Kenapa? Yo kiblat dipindah ini. Ndek mah pindah sekepat sekenam dia masih bau angkat si itu kan. Ini kiblat dipindah. Tempat atau arah ibadah ini dipindah. Tapi itu orang yang melihat ilmu, keilmuan. Ini tidak masuk akal ini, Nabi Muhammad ini kok begini begitu. Tapi orang yang berpegang kepada Nabi Muhammad bahwa dia utusan Allah, berat enggak? Enggak, oh dia kan Rasul, ya sudah terserah dia saja kan menunin. Kita ini kan tahu agama ini seperti ini kan gara-gara Nabi. Sekarang Nabi seperti ini, kenapa kita tidak mengikutinya? Sebelum-sebelumnya kita mengikuti dia. Paham nih? Ini memang kalau kita melihat dari keilmuannya, kalau dari sisi permindahan, dari sisi keilmuan, oh ini berat itu. Tapi kalau kita lihat leman zat Muhammad sebagai seorang Rasul, itu tidak berat. Kenapa? Dia yang bawa Islam ini kok en pindahan kayak waya-wayan langit dan suruh tandang mah iya tendok entat sembahyang langit tandang kata lamun dia unit tesuruh. Kenapa? Karena dia melihat siapa? Saya sing serius Nabi Muhammad. Tapi kalau melihat oh ini kok begini, wajar ada keraguan karena dia melihat dari keilmuan. Paham nih? Masya Allah, itu luar biasa itu. Ini juga terjadi sama kita-kita. Kenapa? Kita melihat seseorang sebagai seseorang yang tidak punya kemampuan. Lagu ndet teman tahu, saya nyuruh ampun jadi menon. Di video-video Masya Allah Maulana Syekh, di video-video Maulana Syekh mengatakan oh ini cara bahasa ini pengganti ke, ini pelanjut, ini penerus. Maulana Syekh bilang begitu. Maka jangan lihat orangnya, lihat siapa yang berbicara. Paham nih? Ini Maulana Syekh ngeraos, Maulana Syekh yang berbicara. Dan ite dia boleh leguh nih. Paham nih kan? Maulana Syekh mengatakan ini pengganti saya, sudah ikuti saja kalau dia percaya dengan Maulana Syekh. Tapi kalau melihat
apa yang beliau ucapkan ini kepada seseorang, kemudian itu yang jadi masalah, orang tersebutlah yang bermasalah. Kenapa? Berarti dia tidak menghargai Maulana Syekh sebagai guru itu. Paham nih? Ini cara melihat. Ini terjadi zaman dulu, pemindahan Ka'bah itu. Kenapa pemindahan Ka'bah ini membuat bahkan berkelompok-kelompok orang itu keluar murtad? Itu masalah besar kalau dilihat dari pemindahan Ka'bah. Tapi kalau dia melihat bahwa Nabi Muhammad ini sebagai Nabi, sebagai Rasul, maulah saja. Siapa yang bilang begitu? Ya Nabi Muhammad, ya sudah, bismillah. Orang dia yang bawa Islam kok. Maulana Syekh yang buat NU apa punin, no hak-hak dia. Saya mau ganti saya ini, kan selesai masalah. Mau terima enggak, ya silahkan. Enggak terima silahkan keluar, kan selesai masalah. Orang saya yang buat NW ini, kok kalian banyak bicara unin kan. Jadi saya yang buat, saya musuh siapa-siapa. Itu secara rasionalitas keilmuan dan ketasawufan itu dia beda. Lihat dari sisi keilmuan akan muncul sesuatu keraguan. Tapi kalau kita lihat kepada zat orang yang atau orang yang menyampaikan itu, kan tidak berani kita lah mucakatan sidem si Maulana Syekh. Lamun aku asuru baru mandek mati kemben, tidak ada nilainya suara saya. Bahkan zat saya ini juga tidak ada nilainya. Tapi ini Maulana Syekh muam kemben terus no. Ya iya suruh dendek lu lalu lagu hidup henin aneh ye unin ye wah langok pegawaian mesa kita ini terjadi. Maka garis bawahnya apa? Illa 'alal ladzina hadallah, kecuali orang-orang yang Allah berikan petunjuk minhum dari mereka. Kalau wah tebing petunjuk berbe, lamun wah tebing petunjuk ya sudah, karena cara memandangnya yo Nabi dipandang itu. Wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, dan imanakum ay salatakum, tidaklah Allah untuk liyudhi'a imanakum, menyia-nyiakan imanakum. Apa maksudnya imanakum? Salatakum. Allah tidak akan menyia-nyiakan atau membiarkan melepas iman kalian. Apa maksudnya iman di sana? Salatakum ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis itu ndek sademen pindah kiblat, kemudian berembe sembayang sajok Baitul Maqdis no ya diterima atau ndek wi unin. Jawaban Allah mengatakan wa ma kana Allahu liyudhi'a imanakum, Allah tidak akan menyia-nyiakan keimanan kalian. Ayat salatakum, iman di sana maksudnya salat kalian. Ila Baitul Maqdis, ke Baitul Maqdis. Bal yusibukum alaihi, dia akan, Allah itu akan memberikan pahala kepada kalian, alaihi atasnya, ya atas menghadap kiblat ke solat kita yang menghadap ke Baitul Maqdis, solat yang menghadap ke Baitul Maqdis. Lianna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya itu as-su'alu amman mata qabla tahwil, yaitu pertanyaan dari orang yang telah meninggal dunia sebelum pemindahan. Kan dengan mate bermain dan depolo dengan mate, bermain dan lamun dengan mate mbe andang muen kiblat kan meni, lamun itu sana nih ini kan, lamun temati kan te pulau atanu tele bawa mutu temiringan menghadap kiblat. Nah contohan sekek ini anu Pak tendok andang tuh lah si deh agak-agahan ke di titik anten tendok andang tuh nah terus nah mentie galangan bathroom sekek dia singkat galang
Tuh. Nah, mendian tam mati kanak, tam dapat induk lemak nih. Tu andang muem. Nah, mendian tam dapat induk lemak. Menghadap kiblat. Jari dengan samate sendeman wah paham. Jadi orang yang dengan samate sendeman terpindahan kiblat ini kan Baitul Maqdis andang. Berembe nasib nano. Itu maksudnya. Ini lianna sababa nuzuliha, karena sebab turunnya itu as-su'alu amman mata qabla tahwil, orang yang mati sebelum pemindahan kiblat. Apa jawaban Allah di sana? Innallaha bin-nasi laraufur rahim. Sungguh Allah binnas, dengan manusia yang bagaimana? Al-mu'minina laraufur rahim. Sangat kasih sayang. Rauf itu artinya sangat kasih sayang. Apa itu? Memberikan kasih sayang yang luar biasa. Fi adami idha'ati a'malihim, tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik mereka. Bagaimana amal teman kita ini yang sudah sembayang jok Baitul Maqdis lah setengah siwa wani. Masya Allah, santer si pacu hidup dengan ngaji ini. Jam pirat ngaji mulai baru? Ulah tumbet apa culuk ngaji nih. Aruan tutuan meh. Warrafatu syiddatur rahmati. Tidak menyia-nyiakan amal perbuatan baik mereka. Misal menikena lae nyengken sembayang tuh Baitul Maqdis sandang sembayang. Mu sendeman terpindahan arah kiblat matin berembe nasib neno dengan heno. Katanya di sini disebutkan fi adami idha'ati a'malihim, tidak ada disia-siakan perbuatan mereka. Warrafatu, yang namanya ra'fah ya rauf itu maksudnya syiddatur rahmah, yaitu rahmat yang sangat besar atau rahmah yang luar biasa. Wa quddimal ablagu lil fasilati, dan didahulukan yang lebih itu untuk sebagai pemisah, yaitu antara rauf rahim. Sama artinya rauf rahim, tapi kenapa didahulukan yang lebih di sana daripada yang yang rahim dengan rauf ini? Mulai rahim dulu yang pun arak nilain rauf, rahim duluan yang pun arak nilain rahim. Lagu ni sok paling belik dia jok kode. Jadi Allah Subhanahu wa taala mudah-mudahan memberikan rahmat kepada kita. Katanya di situ sebagai pemisah saja. Nanti kita lanjutkan. Qad lit tahqiq nara taqalluba wajhika fis sama. Wallahu subhanahu wa taala a'lamu bis-shawab. Ngone tadi ngaji nih. Mula petang dasa menit ngaji nane dia 6 dasa menit ngaji si pacu nih. Ya Allah, kelebihan pacu tidak nih. Ya.